Kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Jenderal Sudirman. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili. Kutipan tersebut merangkum pandangan filosofis tentang kebebasan yang menekankan aspek moral dan tanggung jawab. Dalam membahas konsep ini lebih lanjut, perlu dipahami bahwa kebebasan tidak dapat diartikan sebagai izin untuk melakukan apapun tanpa batasan. Sebaliknya, kebebasan memiliki dimensi moral yang memerlukan pertimbangan etika dan tanggung jawab. Pertama-tama, kebebasan sebagai kemampuan untuk melakukan kebaikan mencerminkan ide bahwa kebebasan seharusnya digunakan untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Hal ini mencakup kebebasan individu untuk mengembangkan potensi mereka, mengejar tujuan positif, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Namun, pernyataan tersebut juga menekankan bahwa kebebasan bukanlah alasan untuk melakukan kejahatan. Ini menandakan adanya batasan moral yang harus dihormati dalam penggunaan kebebasan. Konsep ini mencerminkan ide bahwa kebebasan tidak boleh disalahgunakan atau diartikan sebagai hak untuk merugikan orang lain atau melanggar nilai-nilai moral yang diterima secara luas. Pentingnya pertanggungjawaban juga muncul dalam konteks ini. Meskipun individu memiliki kebebasan, mereka tetap bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan mereka. Hukum dan etika berperan dalam mengatur batasan-batasan ini, memastikan bahwa kebebasan tidak mengarah pada ketidakadilan atau kekacauan. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan masyarakat beradab. Kebebasan yang dijalankan dengan tanggung jawab dan rasa moral dapat memperkuat dasar-dasar kehidupan bersama yang adil dan seimbang. Dengan demikian, kutipan tersebut memberikan pengingat penting bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan yang membawa manfaat positif, sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat. Bagaimana jika kutipan tersebut tidak diterapkan dengan baik oleh masyarakat? Beberapa konsekuensi negatif dapat muncul. Pertama-tama, kebebasan yang disalahgunakan tanpa batasan dapat mengakibatkan tingginya tingkat ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Individu atau kelompok tertentu dapat dengan mudah mengeksploitasi kebebasan mereka untuk merugikan orang lain tanpa harus dipertanggungjawabkan. Penerapan dari kutipan tersebut yang kurang baik juga dapat membawa dampak pada stabilitas sosial. Jika kebebasan diartikan sebagai hak untuk melakukan semua bentuk kejahatan tanpa akibat hukuman, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil. Masyarakat akan sulit berkembang dan berfungsi dengan baik
jika norma-norma moral dan hukum tidak dihormati. Tidak adanya batasan pada kebebasan juga dapat memicu konflik antar individu dan kelompok, karena setiap orang atau entitas merasa memiliki hak untuk bertindak sesuai keinginan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Ini dapat menciptakan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan kutipan tersebut yang tidak bijaksana dapat membawa masyarakat ke arah yang tidak seimbang dan tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka hukum dan etika yang memastikan bahwa kebebasan dijalankan dengan tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, dan mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya, kita akan mencoba untuk menggali hikmah apa yang bisa kita ambil dari kutipan tersebut. Namun, alangkah indahnya sebelum kita melanjutkan, kita ngopi dulu. Mantap! Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan Jenderal Sudirman tersebut yaitu yang pertama adalah pentingnya pertanggungjawaban. Kutipan tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan kebebasan. Hal ini memberikan pengingat bahwa setiap tindakan bebas juga membawa konsekuensi, dan individu harus bertanggung jawab atas dampak dari kebebasan yang mereka nikmati. Yang kedua adalah kebebasan yang konstruktif. Hikmah lainnya adalah pemahaman bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Ini mengisyaratkan bahwa kebebasan seharusnya tidak digunakan sebagai izin untuk merugikan orang lain atau melanggar norma-norma moral, melainkan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi positif pada diri sendiri dan masyarakat. Yang ketiga adalah perlunya batasan moral. Kutipan tersebut memberikan pengertian bahwa kebebasan harus diatur oleh batasan moral. Ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan kebebasan, individu seharusnya tetap mematuhi norma-norma etika yang diterima secara luas dalam masyarakat. Hikmah yang keempat adalah mendorong masyarakat yang adil. Hikmah terpenting adalah dorongan untuk menciptakan masyarakat yang adil, dengan menekankan bahwa kebebasan seharusnya digunakan untuk kebaikan. Kutipan tersebut merangsang pemikiran tentang pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan setiap individu berkembang secara positif. Hikmah yang terakhir dari kutipan tersebut yaitu penekanan pada keseimbangan. Kutipan tersebut mencerminkan konsep keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Hikmahnya adalah pentingnya menemukan titik tengah di mana individu dapat menikmati kebebasan mereka tanpa merugikan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Pemahaman atas hikmah-hikmah ini dapat membimbing individu dan masyarakat menuju penggunaan kebebasan yang bijaksana dan bertanggung jawab, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat.
sehingga bisa memotivasi dan menginspirasi kita dalam menjaga keseimbangan, kebebasan yang kita miliki dalam lingkungan masyarakat. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.